Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat meskipun kita di pandemi ini banyak tantangan ya. Eh, Teman-teman, saya dapat pertanyaan dari salah satu anggota KPSI ini ya. Apakah ada cara untuk sembuh instan atau secepatnya dari schizofrenia? Gimana jawabnya ya? Uh, Menurut saya sih nggak ada ya, karena schizofrenia ini sungguh sesuatu yang sangat kompleks gitu. Kita nyari sebabnya juga masih belum diketahui. Terus kemudian juga nyari solusinya juga sama, masih sangat sulit gitu. Satu-satunya yang bisa kita andalkan ya pengobatan medis saat ini. Sehingga untuk pulih secara instan kayaknya nggak ada deh. Gitu. Kecuali kalian berobat ke pengobatan alternatif, pasti dijanjiin bisa sembuh instan. Oh, ini bisa sembuh total. Yang penting syarat-syaratnya begini, yang penting bayar sekian. Mungkin bisa deh seperti itu. Terus kemudian ikut nih bayar berapa paket terapi, nanti sembuh ya, dengan dikasih sugesti-sugesti ini bisa sembuh ya. Itu terserah deh, kalau kalian mau nyarinya yang seperti itu ya, dengan penuh janji-janji muluk silahkan juga. Saya kembalikan semua kepada masing-masing. Terus ada juga yang religius, dia bilang ya harapan selalu ada ya kan? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya gimana ya, saya juga orang muslim juga ya. Saya juga berusaha semaksimal mungkin sekeluarga untuk bisa ada cara seperti itu, bisa pulih total. Kalau bisa ya instan, hanya dengan berdoa-berdoa atau ibadah tertentu langsung pulih. Tapi sayangnya nggak bisa seperti itu. Untuk pulih dari schizofrenia itu butuh perjuangan sebuah keluarga untuk mendampingi anggota keluarganya yang mengalami schizofrenia. Butuh dukungan masyarakat juga supaya dia bisa diterima kembali di lingkungan di mana dia tumbuh besar menjadi seorang manusia. Terus juga butuh dukungan profesional kesehatan jiwa khususnya untuk pengobatan sehingga gejala bisa ditangani secepatnya. Terus kemudian ketika dia mulai merasakan manfaat dari obat, baru kita bisa edukasi bahwa kamu mengalami schizofrenia, butuh obat dan sebagainya, sehingga dia mulai perlahan-lahan menyadari apa yang dia alamin. Nah, itu ngomongnya gampang, tapi perjalanan ke situnya itu luar biasa, kita jatuh bangun. Bahkan setelah dia gejalanya mereda, dia pulih, dia mau minum obat rutin, itu perjuangan masih sangat berat untuk mendampinginya dia gitu. Jadi ya kalau saya ngomong begini terus kemudian ada yang nggak puas, ya monggo aja gitu. Nanti kan semua juga akan dijalanin sendiri, dirasakan sendiri apa benar yang saya katakan ini ya. Ya monggo silahkan gitu. Tapi yang saya katakan memang pahit. Tetap lebih baik seperti itu daripada saya janji-janji muluk tapi nggak tercapai. Tapi kalau saya kasih yang pahit seperti ini, kita udah siap menerima worst come to worst gitu. Apa yang terburuk itu kita udah siap, sehingga kita istilahnya nothing to lose ya. Kalau orang Jawa namanya lang-langan lah. Yang penting kita berusaha, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Nah itu ya, kita udah siap bahwa menerima bahwa gangguan schizofrenia ini adalah satu gangguan jiwa yang tidak bisa sembuh, tapi pulih itu bisa dengan minum obat rutin
kemungkinan sepanjang hidup gitu. Ya itu nggak masalah lah, yang penting kan kita sehat, minum obat terus juga nggak apa-apa gitu. Nah kalau kita udah siap seperti itu, kita nggak berada dalam fase penyangkalan lagi, nah itu malah lebih mudah melapangkan jalan menuju pemulihan. Karena kalau kita nih sebagai keluarga caregiver udah legowo menerima resiko terburuknya, bahwa untuk pulih ini kita akan jatuh bangun, akan menguras kesabaran, menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, uang untuk mendampingi dia sampai dia mandiri. Kalau kita udah siap menerima resiko itu, nah kita udah ikhlas menerima ketentuan ini dari Allah, nah nanti itu mempermudah jalan bagi ODGJ-nya untuk juga bisa nerima bahwa dia mengalami seperti ini adalah ketentuan dari Allah yang harus dia terima, dan ya udahlah, kita nggak usah big deal lah tentang yang lalu-lalu. Yang penting sekarang udah ada obatnya, saya tekunin aja pengobatan, setelah itu saya kembali berkarya lagi, saya kembali berjuang untuk mandiri lagi. Nah gitu, jadi kalau caregivernya udah siap menerima kemungkinan terburuk, malahan ODGJ-nya juga bisa gitu nerima itu, jadi lebih mudah. Tapi kalau kitanya masih denial, penyangkalan, gimana ODGJ-nya gitu, karena kita sendiri aja belum bisa nerima bahwa anggota keluarga kita mengalami skizofrenia. Wah nggak percaya sama dokter, nah repot deh kalau kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, ya udahlah, kita nggak usah mengharapkan pemulihan instan, tapi kita siapkan diri kita untuk berjuang, mendampingi, berjuang untuk bersama-sama menata kembali kehidupan supaya kita semua pulih sebagai keluarga, bukan cuma ODS-nya atau ODGJ-nya aja. Gitu jawaban saya. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga jawaban saya ini berguna buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, klik like dan subscribe. Apalagi kalau saran, saya sangat senang sekali dapat saran. Terima kasih teman-teman. Salam sehat jiwa.